Syekh Subakir berasal dari Iran, dalam riwayat lain Syekh Subakir berasal dari Rom, Baghdad. Syekh Subakir diutus ke Tanah Jawa bersama-sama dengan Wali Songo periode pertama, yang diutus oleh Sultan Muhammad pertama dari Istanbul, Turki, untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404. Mereka diantaranya Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Ishak, berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dari Mesir. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maroko. Maulana Malik Israel, dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Muhammad Ali Akbar, dari Persia, Iran, ahli pengobatan. Maulana Hasanuddin, dari Palestina. Maulana Aliyuddin, dari Palestina. Syekh Subakir, dari Iran, ahli menumbali daerah yang angker yang dihuni jin jahat. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa dikisahkan, bahwa sudah beberapa kali utusan dari Arab didatangkan untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa khususnya, dan Indonesia pada umumnya, tapi selalu gagal secara makro. Kegagalan itu disebabkan karena orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaan lama. Masyarakat masih senang menyembah barang-barang bertuah dan ruh-ruh yang diyakininya dapat membimbing, memberi ilham dan menolong mereka. Dengan tokoh-tokoh gaibnya, para tokoh masyarakat masih sangat menguasai bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa. Para ulama yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam mendapat halangan yang sangat berat. Meskipun berkembang, tetapi hanya dalam lingkungan yang kecil. Tidak bisa berkembang secara luas. Artinya, secara makro dapat dikatakan gagal. Karena itu, maka diutuslah Syekh Subakir yang dikenal memang sakti mandraguna. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah yang terkait magic dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat yang masih demen ilmu-ilmu mistik. Untuk menyebarkan agama Islam, menurut cerita yang berkembang, Syekh Subakir membawa batu hitam yang dipasang di seantero Nusantara, untuk Tanah Jawa diletakkan di tengah-tengahnya yaitu di Gunung Tidar. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak, mengamuklah para makhluk, jin, setan dan makhluk halus lainnya. Syekh Subakirlah yang mampu meredam amukan dari mereka. Akan tetapi mereka sesumbar dengan berkata, "Ya Syekh, walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami dan kamu dapat mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa. Tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu wahai Syekh Subakir." "Apa itu?" kata Syekh Subakir. Kata jin, "Aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah." Tidak salah bila kemudian, Gunung Tidar dikenal dengan Paku Tanah Jawa. Gunung Tidar tak terpisahkan dengan pendidikan militer. Gunung yang dalam legenda dikenal sebagai Pakunya Tanah Jawa itu terletak di tengah kota Magelang. Berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar itulah Akademi Militer sebagai Kawah Candra di Muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga berdiri pada tanggal 11 November tahun 1957. Di puncak Gunung Tidar ada lapangan yang cukup luas. Di tengah lapangan tersebut terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa, dibaca seperti pada kata Solok, dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Menurut penuturan juru kunci, itu bermakna siapa salah seleh, siapa salah ketahuan salahnya. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya Tanah Jawa, yang membuat Tanah Jawa tetap tenang dan aman. Gunung Tidar tidak hanya terkenal sebagai ikon atau identitas kota Magelang. Bagi sebagian orang yang memang melakoni lelaku spiritual, Gunung Tidar merupakan salah satu objek yang menjadi tempat tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dahulu, Gunung Tidar terkenal akan keangkerannya dan menjadi rumah bagi para jin dan makhluk halus. Jalmo moro jalmo mati. Setiap orang yang datang ke Gunung Tidar bisa dipastikan kalau tidak mati ia modar, dan mungkin hal ini yang menjadi asal-usul nama Tidar. Berdasarkan penuturan juru kunci Gunung Tidar, di Gunung Tidar terdapat 2 buah makam yaitu makam Kiai Sepanjang dan makam Sang Hyang Ismoyo, atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Semar. Sedangkan tempat yang selama ini dikenal sebagai makam Syekh Subakir sebenarnya hanyalah petilasan beliau. Jadi, beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar, sehingga para makhluk halus tersebut mengungsi ke pantai selatan, tempat Nyai Roro Kidul. Setelah berhasil menaklukkan jin dan makhluk halus,
Syekh Subakir kembali ke tanah asalnya di Rom, Baghdad. Di petilasan Syekh Subakir ini tersedia musola kecil dan pendopo. Petilasan Syekh Subakir sebelumnya ditandai dengan adanya kijing yang terbuat dari kayu. Setelah dipugar, kijing tersebut diletakkan di pendopo dan diganti dengan batu fosil yang berasal dari Tulung Agung serta dikelilingi pagar tembok yang berbentuk lingkaran dan tanpa atap. Ada satu kisah menarik dalam petilan babat Tanah Jawa. Meskipun kisah ini merupakan petilan, namun intisari yang tertanam di dalamnya ternyata tetap masih aktual di saat ini sekalipun. Ketika itu, datanglah para ulama dari seberang lautan, Mesir, ke Tanah Jawa. Tujuan para ulama utusan Sultan Mesir itu adalah untuk menyebarkan agama Islam, yang menurut laporan masih banyak penduduk Jawa yang kafir. Para ulama itu dipimpin seorang syekh yang bernama Syekh Subakir sebelum Syekh Subakir datang. Telah beberapa kali ulama pendahulunya menginjakan kakinya di Tanah Jawa. Namun, setiap kali mereka datang, selalu gagal menyebarkan agama Islam. Mengapa? Pertanyaan itulah yang berada di benak Syekh Subakir. Dan tidak berapa lama setelah sampai ke Tanah Jawa, Syekh asal Persia, Iran, itu berhasil mendapatkan jawaban dari pertanyaannya tersebut. Ternyata, seluruh Tanah Jawa dari ujung timur sampai ke barat dijaga oleh bangsa jin yang dipimpin Sabdo Palon. Kegagalan para ulama sebelumnya adalah karena ulah mereka. Para jin kafir yang tidak mau masuk Islam dan menentang Islam berkembang di Tanah Jawa. Untungnya, Syekh Subakir menguasai ilmu tentang makhluk halus, sehingga dia dan para ulama yang dipimpinnya berhasil mengetahui keberadaan para jin tersebut. Dalam wujud kasarnya, para makhluk halus itu ada yang berwujud ombak yang besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya. Juga angin puting beliung, dan sebagainya yang mampu memporak-porandakan apa saja yang ada di hadapannya, termasuk menjelma menjadi hewan buas. Harimau, ular dan sebangsanya. Perubahan bentuk dan wujud itulah yang selama ini diduga mencelakakan para ulama yang bermaksud menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Maka kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat antara para jin pimpinan Sabdo Palon dengan pasukan ulama pimpinan Syekh Subakir. Konon, pertempuran itu terjadi selama berhari-hari, tanpa ketahuan siapa yang bakal memenangkannya. Karena melihat situasi yang tidak menguntungkan, maka Sabdo Palon mengajukan usulan gencatan senjata. Syekh Subakir yang melihat itu sebuah peluang, menerima ajakan Sabdo Palon. Maka terjadilah kesepakatan antara keduanya. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara paksaan atau memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan. Para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adab istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang dakuinya, tetapi biarlah adab dan budaya berkembang sedemikian rupa. Dan yang terpenting, jadi pemimpin janganlah terlalu lurus, namun juga jangan terlampau bengkok. Hal ini sempat dipertanyakan Syekh Subakir kepada Sabdo Palon, mengapa seorang pemimpin tidak boleh benar-benar lurus. Dijawab Sabdo Palon, karena pemimpin itu menjadi pimpinan semua orang. Dan orang tidak semuanya lurus, pasti banyak pula yang bengkok. Lah, orang yang bengkok-bengkok itu akan ikut siapa, bila pemimpinnya lurus? Legenda Gunung Tidar Magelang. Keberadaan daerah Magelang terbungkus oleh berbagai legenda. Salah satu dongeng yang hidup di kalangan rakyat mengisahkan sebagaimana dikisahkan M. Bambang Pranowo, 2002, bahwa pada zaman dahulu kala, ketika Pulau Jawa baru saja diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dalam bentuk tanah yang terapung-apung di lautan luas, tanah tersebut senantiasa bergerak ke sana kemari. Seorang dewa kemudian diutus turun dari kahyangan untuk memaku tanah tersebut agar berhenti bergerak. Kepala dari paku yang digunakan untuk memaku Pulau Jawa tersebut, akhirnya menjadi sebuah gunung yang kemudian dikenal sebagai Gunung Tidar. Gunung yang terletak di pinggir selatan kota Magelang yang kebetulan berada tepat di bagian tengah Pulau Jawa tersebut memang berbentuk kepala paku, karena itu Gunung Tidar dikenal luas sebagai Pakuning Tanah Jawa. Dongeng lain yang tentunya diciptakan setelah masuknya Islam mengisahkan bahwa pada zaman dahulu daerah ini merupakan kerajaan jin yang diperintah oleh dua raksasa. Syekh Subakir, seorang penyebar agama Islam, datang ke daerah ini untuk berdakwah. Tidak rela atas kedatangan Syekh tersebut terjadilah perkelahian antara Raja Jin melawan sang Syekh. Ternyata Raja Jin dapat dikalahkan oleh Syekh Subakir.
Raja Jin dan istrinya kemudian melarikan diri ke Laut Selatan bergabung dengan Nyai Rara Kidul yang merajai Laut Selatan. Sebelum lari, Raja Jin bersumpah akan kembali ke Gunung Tidar, kecuali rakyat di daerah ini rela menjadi pengikut Syekh Subakir. Legenda ini sangat melekat bagi masyarakat tradisional Jawa, tidak sekedar di Magelang, tapi juga ke daerah-daerah lain di Jawa, bahkan sampai di Lampung dan mancanegara, Suriname. Hal ini karena telah disebutkan dalam Jangka Joyoboyo dan mengalir secara tutur tinular menjadi kepercayaan masyarakat. Apalagi pemerintah Kota Magelang menjadikan Tidar sebagai simbol atau maskot daerah dengan menempatkan Gunung Tidar yang dilambangkan dengan gambar paku di dalam logo pemerintahan. Di samping itu, nama-nama tempat begitu banyak menggunakan nama Tidar. Seperti nama rumah sakit umum daerah, nama perguruan tinggi, nama terminal Del. Yang semuanya menguatkan Gunung Tidar menjadi legenda abadi.